Halo, sobat bola bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia berhasil melaju ke partai final di SEA Games Kamboja, teman-teman, setelah berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Apalagi gol penentu lolosnya Indonesia ke final, yaitu di menit-menit akhir setelah bermain 10 pemain melawan timnas Indonesia sejak menit ke-75 kalau tidak salah, teman-teman. Dan kalau kita melihat permainan tadi, saya tidak percaya bahwa Vietnam akan dikalahkan oleh timnas Indonesia, karena dari menit ke-70-an timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain karena Pratama Arhan mendapatkan kartu merah. Sementara Vietnam udah berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 2-2, teman-teman. Dan 10 pemain melawan 11 pemain tentunya tidak berimbang, dan Vietnam berhasil menguasai jalannya pertandingan, bahkan menyerang terus timnas Indonesia. Namun keperkasaan lini belakang timnas Indonesia masih berhasil menahan gempuran-gempuran yang dilancarkan oleh Vietnam. Tapi kalau kita melihat juga permainan Vietnam tadi di bawah pelatih barunya ini, Vietnam tidak bermain seperti ketika dilatih oleh Park Hang-seo. Ketika Vietnam dilatih oleh Park Hang-seo, Vietnam melancarkan serangan dan pressing terhadap timnas Indonesia, karena Park Hang-seo udah sangat hafal dengan karakter dari timnas Indonesia. Kita harus membuat timnas Indonesia bagaimana ya? Kita harus mempermainkan mentalnya, begitu bermain dengan tackle-tackle yang agak nakal sehingga membuat pemain Indonesia terpancing. Tapi di pertandingan tadi Vietnam tidak melakukan itu dan membuat timnas Indonesia juga bisa mengembangkan permainannya dan berhasil mencetak gol juga di babak pertama, teman-teman. Namun timnas Indonesia kebobolan juga pas menit-menit akhir di babak kedua. Dan di babak kedua timnas Indonesia berhasil lagi mencetak gol melalui Ferrari kalau tidak salah, teman-teman, karena ini merupakan tendangan dari Marcelino Ferdinand tapi terkena dari Ferrari, dan gol itu merupakan gol Ferrari kalau menurut saya, teman-teman. Nah, setelah Pratama Arhan mendapatkan kartu merah, Vietnam berhasil juga menyamakan kedudukan dengan skor 2-2, dan tambahan waktu 8 menit yang diberikan oleh perangkat pertandingan bukannya berhasil dimanfaatkan oleh Vietnam, tapi berhasil dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Pada menit 95, Topani berhasil mengecoh gawang dari Vietnam dan membuat timnas Indonesia unggul dengan skor 3-2. Dan dengan hasil ini timnas Indonesia akan melaju ke final, dan tentunya lawannya akan menunggu pemenang dari Myanmar dan Thailand, teman-teman. Siapa kira-kira yang kalian harapkan untuk menjadi lawan timnas Indonesia di final? Apakah Myanmar atau Thailand, teman-teman? Nah, yang kedua yang ingin kita bahas, timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia. Kita udah tahu Indonesia berada di grup D bersama timnas Jepang, Irak, dan Vietnam lagi, teman-teman. Tentunya ini merupakan grup yang sangat sulit untuk Indonesia, karena tentunya yang dipopulerkan di sini untuk melaju adalah Irak dan Jepang. Yang kita incar di sini yaitu 3 terbaiknya, teman-teman. Jadi kuncinya kalau menurut saya, Indonesia harus mampu mengambil poin di pertandingan pertama. Pertandingan pertama timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada tanggal 15 Januari, dan pertandingan kedua akan menghadapi lawan bebuyutan timnas Indonesia di ASEAN, yaitu Vietnam, teman-teman. Tentunya kalau Indonesia mampu mendapatkan poin di laga pertama dan berharap mampu mengalahkan Vietnam di pertandingan kedua, ya kemungkinan besar kita punya peluang untuk lolos ke babak 16. Jadi tentunya Indonesia emang agak diremehkan oleh pelatih-pelatih satu grupnya, terutama pelatih Irak yang tidak menyebut timnas Indonesia mempunyai kekuatan untuk lolos ke fase berikutnya. Tapi Indonesia juga bisa menunjukkan tajinya di sini, apalagi kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang udah bisa membela timnas Indonesia seperti Sain Patinama, Sandy Walsh,
Jordi Amat, Elkan Bagot, dan dua pemain muda juga yang akan rampung proses naturalisasinya, yaitu Ipar Jenner dan Rafael Sturi, teman-teman. Jadi saya berharap timnas Indonesia bisa membuat kejutan di Piala Asia nanti. Tapi yang jadi masalah, kontrak pelatih timnas Indonesia itu Sintayong akan berakhir bulan Desember. Ya, tentunya kalian pahamlah, kalau 6 bulan sebelum ada kesepakatan verbal atau perjanjian dengan seorang pemain dan pelatih, tentunya pihak pelatih atau pihak pemain ini bisa berbicara dengan tim lain atau klub lain, karena itu namanya ada bebas transfer nantinya, itu bebas berbicara, teman-teman. Jadi saya berharap kalau memang Bapak Erick Thohir masih ingin menggunakan jasa dari timnas Sintayong di Piala Asia nanti, ya mudah-mudahan udah ada kesepakatan verbal antara Sintayong dengan pihak PSSI, karena Sintayong akan berakhir kontraknya di bulan Desember, sementara Piala Asia akan berlangsung pada Januari 2024. Jadi saya berharap dulu tentang itu. Nanti kalau udah itu, tentunya Sintayong akan fokus membenahi apa yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia. Persiapan apa yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia untuk menuju ke Piala Asia nanti, teman-teman. Dan tentunya kita nggak boleh patah semangat berada di grup yang berat. Kita harus optimis bahwa selalu ada kemungkinan dalam sepak bola. Lihatlah contohnya seperti di Piala Dunia kemarin. Ada Maroko yang melaju jauh di Piala Dunia. Semoga Indonesia bisa meniru perjuangan atau mental yang dimiliki oleh timnas Maroko dan bisa juga melaju jauh di Piala Asia nanti, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.